Hai, nama gue Fatur, dan kali ini gue mau cerita sedikit banyak soal kamera Lumix G7 yang gue punya. Udah kurang lebih sebulan ini gue pakai kamera Lumix G7, yang mana ini juga kamera pertama gue. Kesan pertama yang gue rasain, wow, kecil banget sih. Bahkan lensa kitnya pun gak lebih besar dari genggaman gue. Meskipun dia punya full features kayak viewfinder, terus hand gripnya yang tebal dan juga tombol dan dial yang banyak, dia tetap compact dan enak banget dipegang. Salah satu yang bisa bikin kamera ini compact adalah sensor micro four third-nya yang kecil dengan resolusi 16 megapiksel. Berat kamera ini sepaket dengan lensa, baterai dan memori, cuman sekitar 500 gram lebih dikit. Dia juga dilengkapi dengan lensa 14-42 mm yang itu kalau nggak salah kurang lebih 25-80 mm kalau di lensa full frame. Dan dia juga aperture-nya 3,5-5,6 standar. Tapi yang spesial dari lensa ini adalah dia punya optical image stabilization, yang itu pasti berguna banget kalau misalkan gue lagi jalan-jalan, ya tinggal shoot handheld aja udah lumayan oke. Bukan yang stabil banget sih, tapi paling nggak goyangan yang ada itu nggak terlalu kasar jadinya. Yang gue kurang suka dari lensa ini, dia itu ring zoomnya agak seret gitu, jadi nggak bisa ngezoom yang mulus banget. Ibaratnya kalau ada part kendaraan itu dia kurang pelumas aja gitu sih rasanya. Terus ring fokusnya bukan yang mechanical tapi focus by wire. Sebenarnya ini teknologi yang praktis sih, cuman agak jadi kurang asik aja buat mainin manual fokusnya. Kalian bisa cari di internet kenapa lensa dengan focus by wire itu kurang enak. Kamera ini udah mendukung perekaman sampai 4K 25 fps dan juga Full HD atau 1080 50 fps. Sebenarnya bisa juga kita unlock ke 30 ataupun 60 fps. Cuman karena gue nggak suka ribet, jadi ya 25 fps nggak terlalu masalah sih bagi gue sebagai orang awam. Sayangnya dia akan nge-crop dikit sekitar 1,2 kali ketika kita pakai mode 4K, yang jadinya gambarnya akan lebih sempit. Mungkin ini adalah hal yang bisa jadi pertimbangan kalau memilih kamera Lumix G7 ini. Salah satu kekurangan sensor MFT yang kecil ini, dia gampang banget kelihatan noise di kondisi low light. Kamera ini punya max ISO di 25.000 sekian, tapi di ISO 3200 saja itu udah kelihatan noise-nya. Jadi emang harus sedia extra lighting dan juga kalau mau foto malam-malam akan lebih susah dipakai sih. Tapi bukan berarti nggak mungkin, karena gue udah coba beberapa di scene malam dan kamera ini oke juga. Di bawahnya kamera ini punya slot baterai dan juga SD card yang udah support sampai UHS 3. Ya pastinya karena dia bisa ngerekam 4K, jadi ultra high speed is a must. Baterainya 1200 mAh yang itu relatif kecil, tapi buat gue itu udah lebih dari cukup buat pemakaian sehari-hari. Mungkin sekitar sejam lebih dipakai non-stop itu baru habis. Gua pun belum pernah pakai sampai bener-bener habis. Dia punya 3 mode fokus yang bisa langsung diatur dari toggle di belakang kameranya. Yang pertama autofocus single atau AFS, yang itu buat ngerekam objek yang tidak bergerak. Ada juga autofocus continuous atau AFC yang itu buat ngerekam objek bergerak, dan juga ada manual focus. Autofocus di kamera ini menurut gue udah cukup oke, cukup cepat buat fotografi. Tapi kalau dibuat videografi,
mending pakai manual focus aja sih. Ada juga beberapa fitur yang ngebantu banget gua kalau pakai manual focus di kamera ini. Pertama ada focus picking, yang itu kayak semacam ada biru-biru gitu, yang itu menandakan highlight dari area yang sedang kita fokusin. Ini bakal ngebantu banget kalau misalkan kita mau manual focus yang akurat. Ada mode AF plus MF, yang ini adalah autofocus, tapi kalau misalkan fokusnya itu kurang pas, kita bisa adjust manual fokusnya langsung dari ring focus tanpa kita harus ganti mode fokusnya terlebih dahulu. Dan satu lagi, kalau misalkan kita pakai manual fokus, dia akan memperbesar area yang sedang kita fokusin. Entah itu pakai mode picture in picture atau memperbesar seluruh layar. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat lebih jelas area mana yang tajam dan area mana yang kurang fokus. Beberapa fitur yang jadi selling point dari kamera ini ada juga electronic viewfinder yang udah OLED. Jadi kita bisa lebih tajam ngelihat gambarnya kalau misalkan foto sambil ngintip-ngintip. LCD touchscreen ini juga udah bisa diputar ke segala arah. Fitur yang penting banget bagi solo content creator kayak gue. Karena syuting sendiri itu jujur repot banget kalau nggak bisa lihat monitor. Masih soal content creator. Kamera ini punya jack 3,5 mm buat pasangin mic eksternal. Jadi kualitas video kita bakal lebih mantep lagi. Dan satu lagi fitur yang wajib di kamera tahun 2022, yaitu Wi-Fi. Kita bisa langsung kontrol kamera ini dari HP Android maupun iPhone, dan kita juga bisa langsung transfer foto, tapi sayang buat transfer video masih belum bisa. Mungkin file video itu lebih berat, lebih besar atau gimana, gue kurang tahu juga sih. Sebenarnya masih ada banyak fitur yang gue belum explore semuanya, kayak color profile, terus raw photo editor. Ya, jadi bisa edit foto raw langsung di kamera ini. Terus ada juga mode time-lapse, burst photo, 4K photos yang basically kayak burst photo, cuman dia frame-nya lebih banyak dan juga resolusinya 4K. Oke, Lumix G7, kamera yang udah bikin gua cukup puas. Selain karena kamera ini adalah kamera pertama gua, dia juga bisa menghasilkan gambar yang pretty decent as an entry level camera. Buat gua, kamera ini adalah kamera yang cocok buat siapapun yang baru mulai di fotografi ataupun videografi. Karena meskipun kamera ini menyandang nama Lumix yang itu konotasinya adalah cinema kamera, menurut gua Lumix G7 ini nggak condong di salah satu fotografi ataupun videografi. Semuanya balance untuk ukuran entry level ini cukup bagus. Meskipun ada beberapa kekurangan kayak autofocusnya yang ngaco, terus ring zoomnya yang kurang mulus, ada juga misalnya sensor yang kurang oke di low light. Menurut gue, beberapa kekurangan itu bisa ditutup oleh kelebihan-kelebihan yang kamera ini punya. Beberapa kelebihan kayak 4K recording, desain yang cakep, ergonomis, enteng buat dibawa-bawa, dan fitur-fitur perintilan kayak focus picking itu tadi, menurut gue 8 juta untuk kamera ini sih nggak akan bikin gue nyesel. So, that's it. Cerita gue selama sebulan pakai kamera Lumix G7 ini. Buat kalian yang tertarik untuk beli kamera ini, linknya ada di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan gua Fatur, see you on the next video.